Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yulisa Lestari, NPM 2020222020. Di sini saya akan menyampaikan review materi pertama sampai dengan ketujuh pada mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Diklat yang diampu oleh Ibu Sulianingsih MPD. Baiklah, Diklat. Diklat adalah singkatan dari pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah usaha terencana untuk mewujudkan kegiatan sumber daya manusia dengan proses pembelajaran dalam mengembangkan potensi dirinya yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dan berjangka waktu panjang. Kemudian pelatihan. Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. Pelatihan bersifat spesifik, praktis, dan segera. Spesifik berarti pelatihan berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Praktis atau segera berarti yang sudah dilatih dapat dipraktikkan dan dilakukan langsung dengan praktik di lapangan. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman pekerja atau pegawai terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya. Adapun tujuan dibentuknya diklat, yaitu untuk kebutuhan organisasi, kebutuhan pribadi, dan investasi SDM. Yang pertama, kebutuhan organisasi ialah untuk menghadapi perubahan lingkungan seperti globalisasi ekonomi teknologi informasi, ilmu manajemen yang menuntut mutu para tenaga kerjanya. Kemudian kebutuhan pribadi, yaitu meningkatkan pengembangan SDM dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan konseptual para peserta diklat itu sendiri. Dan kemudian investasi SDM, yaitu semakin banyak skill atau keterampilan yang kita miliki, maka akan mudah dalam mencari pekerjaan dan semakin banyak orang yang menginginkan untuk bergabung dalam perusahaannya. Adapun aspek diklat, yaitu aspek kognitif, yaitu pengetahuan, dan aspek afektif, yaitu sikap, dan aspek psikomotorik, yaitu keterampilan. Adapun sasaran dari diklat itu sendiri ialah merupakan dari aspek diklat, yaitu kognitif, kecerdasan, yaitu kemampuan intelektual, pengetahuan para peserta diklat seperti mengetahui, menjelaskan, paham tata cara menerapkan, serta mencakup daya tangkap dan daya ingat, analitis, kreatif, dan adaptif. Dan afektif atau sikap. Sikap mental seperti dapat menerima, menanggapi, menghayati, serta menjadi pribadi yang motivatif, disiplin, inisiatif, jujur, bijaksana, dan loyal. Dan psikomotorik, yaitu keterampilan, meliputi kemampuan fisik seperti kekuatan, kecepatan, ketepatan, keseimbangan, dan kecermatan, serta produktif dan afektif, efisien, dan tangguh dalam pekerjaannya. Adapun siklus diklat secara umum. Yang pertama ialah identifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua, penetapan tujuan diklat. Dan yang ketiga, perencanaan diklat. Yang keempat, pelaksanaan diklat. Dan yang kelima, evaluasi diklat. Dan siklus diklat sebagai sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan diklat atau TNA. Yang kedua, rancang bangun pedoman. Yang ketiga, bahan ajar. Yang keempat, pedoman penyelenggaraan diklat. Dan yang kelima ialah evaluasi diklat. Kurikulum diklat. Kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan tertentu yang mencakup isi atau materi, media, sarana, dan prasarana proses belajar mengajar, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kurikulum diklat merupakan salah satu komponen dari proses belajar mengajar dan berisi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
peningkatan kompetensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik secara optimal. Adapun hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum ialah segala hal yang diajarkan atau program yang terencana dalam isi atau materi dari pembelajarannya. Sedangkan pembelajaran ialah proses penyampaian apa yang diajarkan seperti metode dan tindakan pada proses belajar mengajarnya. Dan adapun landasan utama penyusunan kurikulum diklat. Yang pertama ialah landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga adalah landasan organisatoris. Dan selanjutnya fungsi kurikulum pada diklat. Fungsi kurikulum pada diklat ialah dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam merumuskan tujuan diklat, menentukan bahan pembelajaran, metode, media, serta penilaian diklat itu sendiri. Dan adapun unsur dalam kurikulum. Yang pertama ialah sebagai program yang dijalani, dan yang kedua ialah sebagai dokumen kurikulum. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum diklat. Terdapat 4 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua fleksibilitas, dan yang ketiga kontinuitas, yang keempat efektivitas, dan yang kelima efisiensi. Adapun prosedur perencanaan diklat. Ada 6 prosedur. Yang pertama ialah menentukan tujuan diklat. Yang kedua, menentukan metode pelatihan. Yang ketiga, mencari strategi pelatihan yang cocok. Yang keempat, menyusun silabus. Yang kelima, membuat materi pembelajaran. Dan yang keenam, session plan pelatihan. Dan adapun variabel pengembangan kurikulum. Ada 4. Yang pertama ialah aspek filosofis. Yang kedua, aspek sosiologis. Yang ketiga, aspek psikologis. Dan yang keempat, aspek pelajaran. Dan selanjutnya, adapun pendekatan sistem dalam pengembangan kurikulum diklat. Ada 10. Yang pertama, penetapan judul diklat. Yang kedua, menentukan tujuan kurikuler diklat. Yang ketiga, menentukan dan menyusun daftar mata diklat. Yang keempat, menentukan deskripsi singkat. Yang kelima, menentukan kemampuan awal target peserta. Yang keenam, merumuskan tujuan per mata diklat. Yang ketujuh, menentukan tes mata diklat. Yang kedelapan, pengembangan materi. Yang kesembilan, strategi instruksional. Dan yang kesepuluh ialah mengembangkan perangkat evaluasi diklat. Dan selanjutnya, teknik penyusunan kurikulum diklat. Ada 6 teknik. Yang pertama ialah menentukan judul diklat. Yang kedua, menentukan TKU dan TKK. Yang ketiga, menentukan deskripsi singkat dan mata diklat. Yang keempat, menentukan kelompok pengembangan wawasan inti, pembobotan, dan jumlah jam pelajaran. Yang keenam, menentukan sasaran, metode, strategi, dan referensi. Yang keenam, mengembangkan perangkat dari evaluasi kurikulum diklat. Dan adapun perencanaan kegiatan diklat berdasarkan analisis kebutuhan atau TNA. Suatu perencanaan diklat dalam identifikasi kebutuhan diklat ialah dengan memperhatikan suatu permasalahan kinerja dari penggunaan data dan pendapat berbagai sumber dari membuat keputusan yang efektif mengenai dilakukannya suatu diklat. Identifikasi kebutuhan diklat adalah sistematis dan sistemik dalam suatu usaha pengambilan suatu keputusan mengenai masalah kinerja dari data yang didapat pada saat dilakukannya suatu diklat. Dan adapun langkah-langkah identifikasi kebutuhan pelatihan, yaitu yang pertama ialah identifikasi kesenjangan, yaitu mengidentifikasi dari setiap kesenjangan antara kemampuan dan hasil kerja karyawan dengan hasil yang diharapkan. Yang kedua ialah menilai penting tidaknya kesenjangan.
dan dapat dilihat dari kesenjangannya, apakah penting atau tidak. Jika tidak penting, maka bisa diabaikan saja kesenjangan tersebut. Dan jika penting, bisa dilakukan analisis atas kesenjangan tersebut. Dan yang ketiga, ialah analisis penyebab kesenjangan. Penyebabnya sudah ditemukan. Selanjutnya, kita analisis apakah penyebab tersebut dapat diperbaiki dengan pelatihan atau dengan cara yang lainnya. Dalam menyusun materi diklat, harus diperhatikan cara penyusunan materi diklatnya. Yaitu yang pertama, harus memperhatikan SK dan SD, seperti jenis materi dan indikator perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Yang kedua ialah tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga ialah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan tidak hanya sekedar dari guru, tetapi juga berkaitan langsung dengan lembaga perusahaan serta karyawannya. Dan dalam penyusunan bahan ajar, ada 6 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kecermatan isi yang berkenaan dengan validitas dan keserasian. Yang kedua, ketepatan cakupannya yang meliputi keluasan dan kedalaman materi. Yang ketiga, bahan ajar, yaitu bahan ajar yang mudah dipahami oleh peserta diklat. Dan yang keempat, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang terkait dengan pemilihan kosakata ataupun kalimat yang efektif dan juga mudah dipahami. Yang kelima, pengemasan. Pengemasan terkait dengan penataan atau letak informasinya. Dan yang keenam, kemenarikan ilustrasi terkait dengan penyampaian pesan pada bahan ajar untuk lebih menarik dan membantu pemahaman peserta. Dan komponen pelengkap, yaitu komponen evaluasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari review pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam pengucapan atau penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.